Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi. Tentunya di Islam itu indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu. Di samping kanan saya ada Ustazah Lulung. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Tetap semangat. Masya Harus. Allah, itu dia yang ditunggu-tunggu suaranya itu loh. Masya Allah. Habib Usman apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masya Allah. Ustaz Syam gimana nih? Alhamdulillah. Pagi hari yang berberkah. Berberkah, Masya Allah. Dan di pagi hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kita sapa dulu Kak Natali Holshare. Susah banget namanya dari tadi. Sehat ya? Masya Allah, siap belajar sama guru-guru kita ya? Siap. Baik jamaah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ini saya mau ajak lu jamaah untuk nonton tayangan yang kita bisa ambil pelajaran yang sangat luar biasa nih, terutama buat para suami dan pasangan di rumah. Yuk kita sama-sama nonton tayangannya. Silakan. Miftah, pria 29 tahun, warga asli kampung Bojong Asih ini, melakukan aksi heroik sepulang dari tempat dia bekerja. Miftah menceburkan diri ke genangan air yang nyaris setinggi 2 meter untuk mengevakuasi istrinya Suryani yang tengah hamil 8 bulan. Sedih amat terharu. Waduh, Masya Allah. Itu baru tuh namanya gentleman. Ya, keren ya. Keren, Masya Mau Allah. situasi kayak gimana pun dia bisa gitu ya menyelamatkan wanitanya. Karena memang wanita itu sebenarnya wanita tuh kuat, tapi pasti senang juga kan kalau misalnya ada laki-laki yang menjadi topangannya gitu. Iya, Masya Allah. baper juga Iya jadinya. kan, dan rela membela apapun, maksudnya membela istrinya dalam keadaan apapun. Nah makanya hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah bela istrimu. Masya Allah. Oke, Kak Natali nih, pas banget nih. Sebagai wanita gitu ya, biasanya wanita itu paling senang ketika misalnya dibela dalam hal apa nih sih? Boleh tahu nggak? Dibela Dalam dalam hal apa gitu? ya dilindungi diri sendiri, betul. terus dibela keluarga yang pasti iya. sama anak gitu. Wah, anak dan keluarga ya, Iya, itu keluarga. Masya Allah. Nah langsung aja nih kita tanya nih, Ustazah Lulung, aku Iya. bisa bertanya, bagaimana cara Rasulullah memberikan perhatian dan membela istri sehingga istrinya tuh merasa sangat dihormati Adem, dan gitu dihargai gitu. Itu penting banget tuh buat kita para laki nih, mohon ilmunya. Silakan Ya. Ustazah. Mohon izin Habib, Ustadz dan juga Kakak Natali Iya. Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita bisa bareng-bareng ngaji di Islam itu indah. Mudah-mudahan berkah semuanya, terutama untuk penonton dan juga Amin, pemirsa yang amin, ada ya di Allah, rumah. ya Allah. Ngomongin soal membela wanita, kita membela apa nih? Membela dalam kebenaran, membela dalam keadilan, membela dalam kasih sayang. Jadi kalau misalnya kita ingin membela, bagaimana cara Rasulullah? Ada satu kisah dalam surat 58 ayat 1 sampai 4. Ketika seorang istri daripada seorang sahabat bernama Haulah binti Salabah, dia merasa terzolimi oleh suaminya, dia merasa yang namanya disakiti hanya dengan kata-kata, maka beliau mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah dengan adil, dengan sikap yang sangat santun ya, ketika Haulah ngomong gini, "Ya Rasulullah, padahal aku sudah capek mengurus suamiku, aku sudah lelah mendidik anak-anakku, tapi ternyata suami aku mengatakan aku adalah punggungku seperti punggung ibunya. Aku sakit ya Rasulullah." Berarti ini wanita ingin dibela. Tapi bukan berarti dibela dalam keadaan kesalahan, tapi dalam keadaan kebenaran. Maka Nabi membela dengan cara yang pertama apa? "Wahai Haulah binti Salabah, ketika suami engkau berkata seperti itu, katakan padanya, berikanlah dia yang namanya suatu kafarat, yaitu memberi makan 60 orang miskin." Jadi yang pertama, Nabi memberikan solusi, bukan memberikan masalah dalam masalah. Jadi kita nih misalnya ada orang atau seseorang yang mungkin cerita sama kita, curhat sama kita, "Bu Ustazah, Pak Ustadz, aku begini. Kita jangan membela dalam artian dalam kesalahan, tapi dalam kebenaran. Yang pertama, contoh dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri toladan yang baik. Jadi kita tuh cinta sama Nabi, biar Nabi cinta sama kita. Karena apa? Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Ini yang pertama. Jadi kita lihat kisah Haulah ketika minta pembelaan, bagaimana cara membelanya. Bagaimana Rasulullah juga membela
para istrinya ketika salah seorang istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, siapakah orang yang paling engkau sayangi di antara istri-istrimu?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Nanti malam aku jawab ya." Ketika itulah Rasulullah datangi para istrinya satu persatu dengan diberikan perhiasan. Nanti kalau aku bertanya siapa yang paling disayang, bilang yang diberikan perhiasan olehmu ya Rasulullah. Itu malam didatengin satu-satu agar tidak tersinggung, agar dihargai semuanya, agar disayang semuanya. Esokan harinya semua istri bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling engkau sayangi?" Maka Nabi menjawab, "Yang tadi malam aku kasih berikan perhiasan. Aku berikan perhiasan tadi malam, itulah yang aku sayangi." Semua pada tersenyum. Aku dong, dalam hati nih, aku dong, aku. Padahal semuanya memang dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hebatnya Nabi kita menjaga perasaan wanita, membela perasaan wanita dalam kebenaran, dalam kebijakan, dan dalam kasih sayang tentunya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa saling menegur, membela, dan kasih sayang. Nah, Kak Natali, mumpung lagi di Islam Itu Indah, barangkali ada yang pengen ditanyain sama guru-guru kita, silahkan nih, boleh banget Ya, nih. aku mau bertanya sama Habib. Boleh. Laki-laki dan perempuan kan punya ego masing-masing. Jadi bagaimana sih cara laki-laki atau suami menekankan ego sehingga bisa membela istrinya? Nah, pas Masya Allah, tuh, pertanyaan laki-laki bagus banget tuh. sekali. Habib, silakan Habib, mau Afwan, dijawab. Kang Windat, Mbak Natali, Iya. Ustazah Lulung, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin, ya Allah, ya Bisa Amin. diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, dan anak-anaknya. Amin, ya Allah. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Laki-laki bagaimana caranya untuk bisa menekan egonya masing-masing dan istrinya bisa menekan egonya masing-masing dan juga bisa mengerti dan memahami satu dengan lainnya adalah yang pertama mengikuti aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu harus dimengerti dan dipahamin. Laki-laki bisa menekan daripada emosionalnya dan bisa menyayangi istrinya dengan baik. Wa asirahunna bil ma'ruf, mempergaulinya dengan cara yang baik, menyayanginya dengan cara yang baik, mencintainya dengan cara yang baik, dan juga bergaulah dengan bergaul yang baik. Bukan hanya mau ngedapetinnya atau baru PDKT-nya atau baru sehari dua harinya dia bertingkah baik, tapi lama-lama dia emosionalnya keluar, sifat aslinya keluar, marah-marah, pelit lah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Jangan. Jadi seorang suami harus bisa menghubungkan antara hatinya dengan hati istrinya agar apa? Terciptanya ketenangan, cinta, kasih sayang. Kalau dia bisa memahami satu dengan yang lainnya, maka insya Allah terjadi kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tetapi apabila dia emosional, dia mempertahankan egonya, dia mempertahankan keinginannya, dia mempertahankan kemauannya, maka terjadilah sebuah perpecahan, terjadilah sebuah kehancuran. Inilah yang harus kita jaga. Sebagai seorang suami harus mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sayangilah istri kamu, muliakanlah istri kamu, cintailah istri kamu, dan jadikanlah istri kamu sebagai apa? Sebagai seorang ratu di rumah. Kira-kira dijadikan seperti itu gak Kang Mikdad? Insya Allah lagi belajar. Insya Allah. Habib. Nah, Lagi belajar. ketika menjadikan seorang istrinya sebagai seorang ratu, maka terjadilah ada raja di dalamnya. Kan ada ratu, betul, kan ada raja. Maka raja menghormati istrinya, istri juga menghormati suaminya, dan terjadi sebuah mahligai rumah tangga yang indah. Inilah yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah, cinta, kasih sayang di dalamnya, dan dia pulang ke rumah merupakan sebuah kehangatan, kenyamanan, dipeluk istrinya, disayangi istrinya, dan merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Masya Allah, ini rumahku. Masya Allah. Gimana Gitu Kang Mikdad. Kak Natali mudah-mudahan terjawab ya sama jawaban Habib ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik jamaah, masih kita membahas mengenai ini hubungan suami istri yang Masya Allah banget nih. Selanjutnya saya mau tanya sama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Afwan izin bertanya. Dalam sebuah pernikahan itu terkadang masalah itu bukan hanya dari internal aja gitu, bukan dari suaminya sama istrinya. Kadang
banyak yang curhat juga masalah itu datang dari keluarga. Contohnya, mohon maaf, katakanlah iya betul eksternal, katakanlah dari mertua gitu. Orang tua, mertua. Ya, sebagai anak laki-laki kita juga sayang sama orang tua kita, tapi kita juga ingin menjaga hubungan kita dengan istri, kita juga sayang sama istri. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya sikap suami yang ingin membela istri, namun sementara suami juga ingin menjaga perasaan orang tuanya. Mohon penjelasan, ini penting banget. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Kuwa Wisman, Mas Mikdad, Natali, Ustazah Lulung, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Membandingkan antara ibu ya, orang tua sendiri dengan istri itu nggak apple to apple sebenarnya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati, menghargai dan memuliakan mereka. Pasangan kita adalah mereka yang setiap hari bersama dengan kita, manusia yang kita ambil dari orang tuanya, yang dirawat, dilahirkan oleh orang tuanya, dibesarkan dengan baik, lalu kita mengambilnya dengan cara aqdun nikah, artinya kita hidup bersamanya dan kita mengambil tanggung jawab atasnya. Maka wajib seorang suami bertanggung jawab sepenuhnya atas istrinya. Bukan hanya bertanggung jawab duniawi, tapi juga bertanggung jawab sampai akhirat, urusan ukhrawinya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Hindarkan mereka dari api neraka. Berarti urusan ukhrawinya pun seorang istri adalah pertanggungjawaban daripada seorang suami. Namun terjadi masalah. Suatu ketika terjadi masalah karena tidak mungkin ada suatu rumah tangga yang tidak ada masalah di dalamnya. Pasti syaitan berusaha membuat masalah di dalam rumah tangga tersebut, baik internal ataupun syaitan menggunakan pasukan-pasukan atau menggunakan strategi-strateginya dari luar rumah tangga itu sendiri. Contohnya dengan orang tua. Apa sikap seorang laki-laki ketika memilih antara ibunya atau istrinya? Maka yang pertama, seorang laki-laki tetap wajib menghormati, memuliakan orang tuanya. Kenapa? Karena surganya tetap berada pada ibunya, surganya tetap berada pada orang tuanya. Bagaimana dengan istrinya? Jangan sampai seorang laki-laki juga berlaku zalim terhadap istrinya karena ia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi kalau kita katakan biasanya sih masalah ekonomi masuknya tuh. Kenapa engkau mendahulukan memberi kepada ibumu dibandingkan kepada istrimu? Padahal kalau dari segi fikihnya memang seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, tapi seorang suami juga wajib menafkahi ibunya kalau ibunya dalam keadaan tidak mampu dan sang anak dalam keadaan mampu. Cuma yang lebih wajib adalah kepada istri dan anak-anaknya. Di sini perlu kebijaksanaan antara suami istri. Kenapa? Karena ternyata memberikan kepada orang tua termasuk daripada kebaikan dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, luar biasa. Ini aku lagi kesel banget nih Ustadz Syam. Baru juga diingetin. Justru ini saya tuh keselnya, emosinya karena sesuai sama tema kita. Temanya ini kan bela istri. Ini ada orang netizen berani-beraninya nih ngatain Gisel. Kenapa? Biasa haters lah. Tuh kan, Natalinya jadi ikut-ikutan. Komenin istri, masa kalau jadi ngomongin haters sama netizen. istriku. Aduh ya Allah. Iya, gimana Mikdad, Natali, sabar. Lah kok sabar, ini kan ngebela istri. Emosi, Harus soalnya dong. emosi. Aduh ya Mancing. Allah, semua ada caranya. Ribet. Semua ada caranya gimana Ustaz? Caranya setelah yang satu ini tetap diselamatin. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.